Di masa akhir kejayaan Majapahit, Prabu Brawijaya kelima memimpin kerajaan dengan kebijaksanaan, tetapi tantangan baru muncul dari berkembangnya ajaran Islam di pesisir Jawa. Di tengah perubahan itu, lahirlah seorang putra yang kelak dikenal sebagai Bathara Katong. Nama aslinya adalah Raden Mas Jayadiningrat. Sebagai anak seorang raja, Jayadiningrat mendapatkan pendidikan terbaik. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecerdasan dan keberanian. Meski hidup dalam kemewahan istana, ia tidak terlena. Dalam lubuk hatinya, Jayadiningrat merasa terpanggil untuk melayani rakyat. Namun, saat ia beranjak dewasa, gejolak politik di Majapahit semakin memanas. Konflik antara golongan yang tetap mempertahankan tradisi Hindu-Buddha dan pendukung ajaran Islam semakin terlihat. Ketika Majapahit mulai runtuh, Jayadiningrat merasa bahwa masa depan Nusantara ada dalam keberagaman yang menghormati Islam sebagai bagian dari kehidupan. Jayadiningrat memutuskan untuk meninggalkan istana demi mendalami ajaran Islam. Ia pergi ke pesisir utara Jawa, tempat ajaran Islam berkembang pesat. Di sana, ia bertemu dengan para wali, termasuk Sunan Kalijaga, yang menjadi salah satu pembimbing spiritualnya. Selama bertahun-tahun, Jayadiningrat belajar tidak hanya tentang ajaran agama, tetapi juga tentang cara menyebarkannya tanpa kekerasan. Ia memahami bahwa pendekatan budaya adalah kunci untuk memenangkan hati masyarakat. Setelah merasa siap, Jayadiningrat diberi nama baru, Bathara Katong. Nama ini menjadi simbol perannya sebagai pemimpin yang akan membawa perubahan. Ia diberi tugas oleh para wali untuk menyebarkan Islam ke wilayah Barat Madiun, daerah yang subur namun masih dipenuhi kepercayaan animisme dan dinamisme. Bathara Katong memulai perjalanan panjangnya ke wilayah Ponorogo. Dalam perjalanan, ia ditemani oleh beberapa sahabat setia. Ki Ageng Mirah, seorang pemimpin lokal yang ahli strategi. Ki Wiryo, seorang ulama yang pandai berdakwah. Ki Ageng Kutu, seorang pemimpin yang awalnya bersekutu dengan Katong, namun kemudian menjadi lawannya. Perjalanan mereka penuh tantangan, hutan belantara yang lebat, sungai yang harus diseberangi, dan ancaman dari binatang buas menjadi ujian bagi mereka. Namun, Bathara Katong tetap teguh. Ia percaya bahwa misi ini adalah panggilan hidupnya. Setelah berminggu-minggu perjalanan, rombongan tiba di wilayah yang kini dikenal sebagai Ponorogo. Wilayah ini subur, dengan sawah yang luas dan masyarakat yang hidup dalam tradisi agraris. Namun, Bathara Katong melihat bahwa masyarakat di sana masih memuja roh-roh leluhur dan benda-benda keramat. Bathara Katong menyadari bahwa pendekatan kekerasan hanya akan menimbulkan perlawanan. Ia memilih cara damai. Salah satu langkah pertamanya adalah membaur dengan masyarakat. Ia mempelajari adat istiadat setempat dan berusaha memahami kebutuhan mereka. Katong juga memperkenalkan seni pertunjukan sebagai cara menyampaikan ajaran Islam. Salah satunya adalah dengan mengembangkan reog Ponorogo. Seni ini diadaptasi dari tradisi lokal, tetapi diberi sentuhan baru yang mencerminkan nilai-nilai keberanian, persatuan, dan keadilan. Di tengah usahanya, Katong menghadapi tantangan besar dari Ki Ageng Kutu, seorang pemimpin lokal yang merasa terancam dengan kehadirannya. Ki Ageng Kutu menguasai wilayah tersebut dengan cara yang keras dan otoriter. Konflik tidak dapat dihindari. Pertempuran besar terjadi di Desa Kutu. Ki Ageng Kutu mengerahkan pasukannya untuk menghadang Bathara Katong. Namun, Katong menggunakan strategi yang cerdik. Ia memanfaatkan dukungan rakyat yang mulai berpihak padanya. Setelah pertempuran berlangsung sengit, Ki Ageng Kutu akhirnya kalah. Bathara Katong tidak menyimpan dendam. Ia memberikan pengampunan kepada para pengikut Ki Ageng Kutu yang menyerah. Sikapnya ini membuat masyarakat semakin menghormatinya. Dengan berakhirnya konflik, Bathara Katong mulai membangun pemerintahan di Ponorogo. Ia mendirikan Kadipaten Ponorogo dan menjadi pemimpin pertama. Pusat pemerintahan didirikan di wilayah yang kini dikenal sebagai Desa Setono. Katong juga membangun masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan.
Masjid ini dikenal sebagai Masjid Tegal Sari, yang hingga kini menjadi salah satu situs bersejarah di Ponorogo. Sebagai pemimpin, Katong dikenal adil dan bijaksana. Ia mengajarkan masyarakat untuk hidup rukun, menghormati perbedaan, dan menjaga alam. Betoro Katong memimpin Ponorogo hingga akhir hayatnya. Di masa tuanya, ia tetap aktif menyebarkan ajaran Islam dan membimbing masyarakat. Ia juga menyiapkan generasi penerus yang akan melanjutkan kepemimpinannya. Ketika wafat, Betoro Katong dimakamkan di Desa Setono. Makamnya kini menjadi tempat ziarah yang banyak dikunjungi, terutama oleh masyarakat Ponorogo yang ingin mengenang jasa-jasanya. Warisan Betoro Katong tidak hanya terlihat dalam tradisi reog Ponorogo, tetapi juga dalam budaya toleransi yang ia tanamkan. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama dalam menghadapi perubahan dengan cara damai dan bijaksana. Betoro Katong dikenang sebagai pemimpin yang mampu menyatukan keberagaman tanpa memaksakan kehendak. Ia adalah contoh nyata bahwa keberanian dan kebijaksanaan dapat berjalan beriringan. Kisah Betoro Katong mengajarkan kita tentang pentingnya kepemimpinan yang bijaksana. Seorang pemimpin harus mampu memahami kebutuhan rakyatnya. Toleransi dan kerukunan, perbedaan harus dijadikan kekuatan, bukan alasan untuk berkonflik. Keberanian menghadapi tantangan, setiap perubahan membutuhkan keberanian untuk melangkah maju. Demikian kisah lengkap tentang Betoro Katong, pendiri Ponorogo dan sosok teladan dalam sejarah Nusantara. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan wawasan tentang pentingnya keberanian dan kebijaksanaan dalam kehidupan.